Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trinur Aini, NIM 7211418084 dari akuntansi D 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya untuk soal UTS akuntansi keuangan lanjutan 2. Baik, yang soal pertama A disuruh untuk membuat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah penggabungan usaha. Nah, jawaban saya yaitu debit saham biasa PT Farina 60 juta, debit saldo laba 90 juta, dan kredit investasi pada saham biasa PT Farina 150 juta rupiah. Nah, masing-masing ini diperoleh dari yang pertama yaitu investasi pada saham biasa PT Farina senilai 150 juta diperoleh dari soal, yaitu dari ini. PT Simon membeli 100% saham biasa PT Farina pada tanggal 31 Desember 2019 seharga 150 juta. Lalu yang kedua, saldo laba debit 90 juta diperoleh dari neraca PT Farina. Sedangkan saham biasa PT Farina debit sebesar 60 juta merupakan selisih dari 150 juta dikurangi dengan 90 juta. Berikutnya yaitu yang B, kertas kerja neraca konsolidasi. PT Simon kertas kerja neraca konsolidasi periode 31 Desember 2019. Datanya diperoleh dari soal, yaitu neraca PT Simon dan PT Farina. Kemudian kolom eliminasi diperoleh dari jurnal eliminasi yang telah dikerjakan tadi, yang A. Kemudian konsolidasi merupakan penambahan dari PT Simon dan PT Farina dan juga eliminasi. Yang pertama yaitu kas. Kas PT Simon sebesar 65 juta, PT Farina 18 juta. Di jurnal eliminasinya tidak ada kas, maka langsung ke konsolidasi, yaitu 65 juta ditambah 18 juta sama dengan 83 juta. Mengapa rekening ini ditambah? Karena konsolidasi merupakan penggabungan usaha, jadi PT Farina masuk ke PT Simon jadi ditambah. Yang kedua yaitu piutang usaha. PT Simon 87 juta, PT Farina 37 juta, maka dikonsolidasinya ditambahkan 87 ditambah 37 sama dengan 124 juta. Persediaan 110 juta PT Simon, PT Farina 60 juta, konsolidasi 110 ditambahkan 60 jadi 170 juta. Kemudian bangunan dan peralatan, PT Simon 220 juta, PT Farina 150 juta ditambahkan langsung ke konsolidasi 370 juta. Kemudian investasi pada saham Farina, PT Simon sebesar 150 juta, PT Farinanya kosong, eliminasinya sebesar 150 juta di kredit sesuai dengan jurnal eliminasi yang bagian A tadi. Jadi debit di PT Simon 150 juta, kemudian di jurnal eliminasinya kredit 150 juta, maka dikonsolidasinya sama dengan 0. Kemudian total debitnya PT Simon 632 juta, PT Farina 265 juta, dikonsolidasi menjadi 747 juta. Yang selanjutnya yaitu utang usaha, PT Simon 92 juta, PT Farina 35 juta ditambahkan dikonsolidasi menjadi 127 juta. Wesel bayar PT Simon 150 juta, PT Farina 80 juta, dikonsolidasi menjadi 230 juta. Kemudian saham biasa PT Simon sebesar 100 juta, langsung ke kolom konsolidasi sebesar 100 juta. Lalu PT Farina saham biasa 60 juta, kemudian terdapat jurnal eliminasi di debit 60 juta, jadi dikonsolidasinya sama dengan 0. Selanjutnya yaitu ada saldo laba, PT Simon 290 juta, PT Farina 90 juta. Kemudian ada jurnal eliminasi saldo laba debit 90 juta. Jadi dikonsolidasinya tinggal 290 juta. Karena ada debit 290 juta, kreditnya 90 juta tadi, dan dieliminasi debit 90 juta, jadi tinggal 290 juta. Lalu total kredit PT Simon sebesar 632 juta, PT Farina sebesar 265
juta. Eliminasi 150 juta diperoleh dari 60 juta ditambah 90 juta, kemudian kreditnya 150 juta juga. Dan total konsolidasi untuk total kredit 747 juta, balance antara debit dan kredit. Baik, itu tadi penjelasan saya untuk soal nomor 1. Kemudian lanjut ke soal nomor 2, yaitu PT Ciater anak perusahaan dimiliki oleh PT Wamena yang mengakuisisi 75% kepemilikan pada tanggal 1 Januari seharga Rp133.500.000. Pada tanggal tersebut PT Ciater melaporkan saham biasa beredar sebesar Rp60 juta dan saldo laba sebesar Rp90 juta. Diferensial pembelian dialokasikan ke peralatan dengan umur ekonomis 7 tahun. PT Ciater melaporkan laba bersih sebesar Rp30 juta dan membayar dividen sebesar Rp12 juta. Diminta yang pertama, A. Membuat ayat jurnal yang dicatat oleh PT Wamena selama tahun tersebut pada pembukuannya jika ia mencatat investasi PT Ciater menggunakan metode ekuitas. Oke, jurnal saya yang pertama yaitu untuk mencatat pembelian akuisisi saham PT Ciater, debit investasi pada saham PT Ciater sebesar Rp133.500.000 dan kas di kredit Rp133.500.000. Nominal ini diperoleh dari soal, yaitu PT Wamena mengakuisisi 75% kepemilikan PT Ciater sebesar Rp133.500.000. Kemudian jurnal yang kedua yaitu untuk mencatat dividen dari PT Ciater. Kas debit Rp9 juta dan investasi pada saham PT Ciater kredit Rp9 juta. Rp9 juta ini diperoleh dari dividen di soal diketahui sebesar Rp12 juta, kemudian dikalikan dengan 75% yang merupakan kepemilikan dari PT Wamena. Jadi 12 juta dikalikan dengan 75%, hasilnya Rp9 juta. Lanjut jurnal A yang ketiga, yaitu jurnal untuk mencatat pendapatan metode ekuitas, yaitu debit investasi pada saham PT Ciater sebesar Rp22.500.000 dan kredit pendapatan dari anak perusahaan sebesar Rp22.500.000 diperoleh dari laba bersih PT Ciater Rp30 juta sudah diketahui di soal dikalikan dengan kepemilikan PT Wamena sebesar 75%. Jadi Rp30 juta dikalikan 75% diperoleh Rp22.500.000. Selanjutnya yaitu jurnal A yang keempat untuk mencari amortisasi diferensial. Debit pendapatan dari anak perusahaan sebesar Rp3 juta, kredit investasi pada anak perusahaan sebesar Rp3 juta. Diperoleh, pertama-tama kita mencari diferensialnya dulu, yaitu sebesar 28 juta diperoleh dari 100% dibagi 75%, 75% itu kepemilikannya PT Wamena tadi, dikalikan dengan harga perolehan kepemilikan yaitu sebesar Rp133.500.000, diperoleh Rp178 juta. Nah, Rp178 juta ini dikurangi dengan Rp150 juta. Rp150 juta itu kekayaan bersih dari PT Ciater. PT Ciater tadi di soal diketahui saldo labanya 90 juta dan saham beredarnya 60 juta, jadi 150 juta. 178 juta dikurangi 150 juta diperoleh 28 juta. Nah, 28 juta itu merupakan nilai diferensial. Kemudian nilai diferensialnya ini dikalikan dengan kepemilikannya dari PT Wamena yaitu sebesar 75%. 28 juta dikalikan 75% dibagi 7. Kenapa 7? Karena amortisasi itu tadi dialokasikan ke peralatan dan peralatannya itu umur ekonomisnya 7 tahun, jadi dibagi 7.
28 juta dikali 75% dibagi 7, hasilnya 3 juta rupiah. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai soal nomor 2A. Kemudian lanjut ke soal nomor 2B. 2B diminta untuk membuat ayat jurnal eliminasi yang diperlukan pada tanggal 31 Desember untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Jurnal saya yang pertama, debit pendapatan dari anak sebesar Rp19.500.000. Kemudian kredit dividen diumumkan sebesar Rp9 juta. Kredit investasi non pengendali Rp10.500.000. Nah, nominal yang pertama yaitu investasi non pengendali sebesar Rp10.500.000 diperoleh dari 25% dikali dengan Rp42 juta. Kenapa 25%? 25% itu diperoleh dari non pengendali. PT Wamena mempunyai kepemilikan sebesar 75%, maka yang di luar kendalinya PT Wamena itu ada 25% lagi. Jadi non pengendali ini punya 25%. Dikalikan dengan 42 juta. 42 juta diperoleh dari saldo laba bersih PT Ciater sebesar Rp30 juta dan juga dividen sebesar Rp12 juta. Rp30 juta ditambahkan dengan Rp12 juta diperoleh Rp42 juta. Jadi Rp42 juta dikalikan 25% diperoleh Rp10.500.000. Kemudian yang kedua yaitu dividen diumumkan ada sebesar Rp9 juta diperoleh dari dividen PT Ciater Rp12 juta dikalikan dengan 75% karena kepemilikan dari PT Wamena adalah 75%. Kemudian pendapatan dari anak sebesar Rp19.500.000 diperoleh dari investasi non pengendali tadi sebesar Rp10.500.000 dan dividen diumumkan sebesar Rp9 juta. Rp10.500.000 ditambah dengan Rp9 juta sama dengan Rp19.500.000. Kemudian jurnal yang ke-2B yaitu ada debit pendapatan non pengendalian sebesar Rp7.500.000. Dividen diumumkan kredit sebesar Rp3 juta. Kemudian kredit kepemilikan non pengendali sebesar Rp4.500.000. Yang pertama yaitu pendapatan non pengendalian sebesar Rp7.500.000. Non pengendali tadi persenannya adalah 25%, yaitu 100% dikurangi 75% diperoleh 25%. 25% dikalikan dengan pendapatan total dari PT Ciater tadi Rp30 juta. Jadi Rp30 juta dikalikan dengan 25% diperoleh Rp7.500.000. Kemudian dividen diumumkan tadi totalnya sebesar Rp12 juta. Rp12 juta dikalikan dengan, karena ini non pengendalian dikalikan juga dengan 25%. Jadi 25% dikalikan 12 juta sama dengan Rp3 juta. Kemudian ada kepemilikan non pengendali sebesar Rp4.500.000 yaitu merupakan selisih dari pendapatan non pengendalian sebesar Rp7.500.000 dan dengan dividen diumumkan sebesar Rp3 juta. Jadi Rp7.500.000 dikurangi Rp3 juta jadi Rp4.500.000. Nah, yang ketiga yaitu ada debit saham biasa PT Ciater sebesar Rp60 juta. Debit saldo laba sebesar Rp90 juta, debit diferensial sebesar Rp28 juta, kemudian kredit investasi pada saham PT Wamena sebesar Rp133.500.000, kemudian kredit kepemilikan non pengendali yaitu sebesar Rp44.500.000. Saham biasa PT Ciater Rp60 juta itu diperoleh dari soal, kemudian saldo laba sebesar Rp90 juta juga dari soal, diferensial sebesar Rp28 juta sudah diperoleh dari perhitungan tadi di atas. Kemudian investasi pada saham PT Wamena sebesar Rp133.500.000 sudah diketahui di soal. Kemudian ada kepemilikan non pengendali sebesar Rp44.500.000 diperoleh
dari 100% per 75% dikali dengan 133.500.000 rupiah diperoleh 178 juta. Nah, 178 juta tadi dikurangi dengan 133.500.000 rupiah diperoleh 44.500.000 rupiah. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu jurnal yang kelima, ada debit peralatan sebesar 28 juta rupiah dan kredit diferensial sebesar 28 juta rupiah. Perhitungannya sudah di atas tadi, saya ulangi 100% per 75% dikalikan dengan 133.500.000 rupiah. Hasilnya 178 juta rupiah dikurangi dengan kekayaan bersih dari PT Ciater yaitu saldo laba ditambah dengan saham beredar yaitu 90 juta rupiah ditambah 60 juta rupiah diperoleh 150 juta rupiah. Jadi hasilnya tadi 178 juta rupiah dikurangi dengan 150 juta rupiah diperoleh 28 juta rupiah. Kemudian selanjutnya jurnal yang terakhir yaitu jurnal yang ke 5, mohon maaf tadi berarti jurnal yang keempat. Jurnal yang kelima, beban diferensial sebesar 4 juta rupiah dan akumulasi penyusutan sebesar 4 juta rupiah. Nah, diperoleh dari diferensialnya tadi kan 28 juta, kemudian umur ekonomisnya 7 tahun, jadi 28 juta dibagi dengan 7 sama dengan 4 juta rupiah. Terima kasih. Berikut tadi penjelasan saya untuk soal UTS kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.